Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 5 Tolaka bin Ubaidillah? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya belajar di rumah. Nah, kali ini Ibu akan membahas tema 5G. Nah, kemarin kita sudah bahas di tema 5F ya pelajarannya, dan besok saat pengumpulan BDR, buku paket kalian wajib dikumpulkan di hari Jumat besok. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama ya tentang tema 5G, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran ini yaitu siswa dapat menjelaskan proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Siswa dapat menggali informasi teks narasi sejarah. Siswa dapat mendeskripsikan sifat-sifat benda padat, cair, dan gas melalui pengamatan. Siswa dapat menjelaskan perubahan wujud benda. Siswa dapat mengelompokkan informasi teks narasi sejarah. Dan yang terakhir, siswa dapat menyanyikan dan menceritakan isi lagu wajib nasional. Baik anak-anak, kita buka ya bersama-sama buku kalian di halaman 2 hingga ke halaman 15. Nah, pertama Ibu akan menjelaskan tentang IPS di halaman 2, di halaman 3 anak-anak ya, yaitu IPS menjelaskan proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Ada peristiwa yang dialami oleh diri sendiri, peristiwa yang dialami oleh keluarga, peristiwa yang dialami oleh masyarakat, maupun peristiwa yang dialami bangsa dan negara. Salah satu peristiwa penting yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Latar belakang faktor kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama, faktor utamanya yaitu peristiwa direbutnya Konstantinopel yang kini menjadi negara Turki ke tangan Kesultanan Turki Ottoman pada tahun 1453. Nah, kemudian kedua, Konstantinopel merupakan ibu kota dari Kekaisaran Romawi, di mana kota tersebut pusat perdagangan internasional bagi bangsa Eropa. Nah, yang ketiga, selain jatuhnya Konstantinopel, serangkaian penemuan teknologi pelayaran untuk berlayar menuju Kepulauan Nusantara. Nah, yang terakhir, keempat, semangat dan dorongan untuk mendapatkan kekayaan atau gold, meraih kejayaan glory, dan menyebarkan agama atau gospel untuk mendorong kedatangan bangsa-bangsa Arab ke Indonesia. Barang dagangan utama yang diperdagangkan di Konstantinopel adalah rempah-rempah. Rempah-rempah ini sangat berharga dan mahal karena dibutuhkan untuk perawatan kecantikan, obat-obatan, dan bahan ritual dalam upacara keagamaan. Akibat Konstantinopel dikuasai oleh Kesultanan Turki Ottoman, bangsa-bangsa Eropa dilarang untuk datang dan berdagang di Konstantinopel. Selanjutnya bisa kalian buka ya halaman 4. Di sini ada bahasa Indonesia, menggali informasi teks narasi sejarah dan mengelompokkan informasi teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah ini adalah teks yang membahas peristiwa sejarah berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Dengan membaca teks narasi sejarah, kita dapat mengetahui berbagai peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau dan dapat menggali informasi teksnya. Nah, cara-cara menggali informasi dari teks narasi sejarah: yang pertama, satu, membaca teks dengan cermat. Kedua, menggarisbawahi gagasan pokok setiap paragraf. Yang ketiga, mengelompokkan informasi dalam teks menggunakan kata tanya. Yang keempat, menjawab pertanyaan yang diberikan menggunakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Informasi-informasi pada teks narasi dapat dikelompokkan menjadi kata tanya, yaitu 5W1H. Apa saja itu? Yang pertama, apa atau what, bahasa Inggrisnya ya anak-anak, digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi dalam teks. Yang kedua, di mana,
dari where, bahasa Inggrisnya where, di mana itu where ya anak-anak, digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. Yang ketiga kapan, Inggrisnya yaitu when, digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Yang keempat, siapa, bahasa Inggrisnya who, yang digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi dalam teks. Yang kelima, mengapa, why, digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa dalam teks. Yang keenam, bagaimana atau how, digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks. Selanjutnya kita buka ya di halaman 5, yaitu mendeskripsikan sifat-sifat benda padat, cair, dan gas, menjelaskan perubahan wujud benda. Nah, getah karet mula-mula berwujud benda cair, kemudian mengeras menjadi benda padat jika didiamkan. Cair dan padat merupakan wujud benda yang berbeda-beda. Wujud benda itu ada benda padat, benda cair, dan gas. Benda padat ini adalah benda yang bentuknya tidak berubah walaupun berada di berbagai wadah. Ciri-cirinya tersusun dari zat penyusun yang rapat, berubah bentuk dengan cara dipotong, dilipat, dipahat, atau disusun, memiliki volume tetap. Contohnya pensil, penghapus, pulpen, penggaris, dan buku tulis. Yang kedua ini adalah benda cair, yaitu benda yang bentuknya selalu mengikuti wadahnya. Ciri-cirinya memiliki volume yang tetap dari zat penyusun yang letaknya lebih renggang dibanding zat penyusun pada benda padat ya. Contohnya adalah air, minyak, sirup, dan susu cair. Yang terakhir, benda gas, benda yang bentuknya tidak tetap, yaitu terdiri dari ciri-cirinya ya, terdiri dari zat penyusun yang letaknya saling berjauhan. Tidak terlihat oleh mata tetapi dapat dirasakan keberadaannya. Memiliki volume yang akan memenuhi ruangnya. Contohnya udara di dalam balon dan udara yang ditiup. Baik anak-anak, di halaman 10 di sini menjelaskan tentang perubahan wujud benda yang terjadi karena perubahan kalor. Benda yang melepaskan kalor dapat mengalami wujud membeku, mengembun, dan mendeposisi. Benda yang menyerap atau memerlukan kalor dapat mengalami menguap, mencair, dan menyublim. Itu adalah perbedaan dari melepaskan dan memerlukan kalor. Perubahannya ya anak-anak. Nah, di sini ada perubahan benda padat ke cair adalah mencair. Contohnya, mentega yang dimasak lama-kelamaan akan mencair karena menerima kalor dari kompor yang dipanaskan. Yang selanjutnya, perubahan benda cair ke gas adalah menguap. Menguap ini contohnya adalah air yang dimasak lama-lama akan mendidih karena menghasilkan uap air, dan uap air ini berasal dari air yang dipanaskan. Kemudian perubahan benda padat ke gas adalah menyublim. Contohnya, kamper yang dimasukkan ke dalam lemari lama-kelamaan akan habis karena kamper menyerap kalor dari lingkungan. Nah, perubahan benda cair ke padat adalah membeku. Contohnya, air yang dimasukkan ke dalam freezer akan menjadi beku. Nah, kemudian perubahan benda gas ke cair adalah mengembun. Cara mengembun, contoh mengembun ini adalah dinding gelas yang basah karena air es. Nah, kemudian terakhir perubahannya itu benda gas ke padat adalah mendeposisi atau mengkristal. Contohnya adalah parfum yang disemprotkan ke tubuh. Lanjut, di sini ada SPDP menyanyikan dan menceritakan isi lagu wajib nasional. Lagu wajib adalah lagu yang diwajibkan untuk diajarkan oleh guru kepada siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Ciri-cirinya apa saja, Bu? Ciri-cirinya pertama, lagu wajib mengandung lirik yang bertujuan menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan,
nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Dan yang kedua, lagu wajib biasanya menggunakan irama yang penuh semangat. Yang ketiga, lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Contoh lagu wajib adalah Gugur Bunga yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Nah, lagu Gugur Bunga ini berisi tentang kesedihan karena gugurnya para pahlawan. Baik anak-anak, demikian yang bisa kalian dengarkan dari penjelasan Ibu. Nah, di sini biasa ya, kalian hanya mengerjakan buku paket kalian di halaman 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, dan 17. Langsung di buku paket kalian, kalau tidak mau menggunakan kertas lembar, langsung ditempelkan di buku paket masing-masing. Jangan lupa juga ya ditulis buku paketnya namanya siapa agar tidak tertukar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.